Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai realitas pendidikan. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Nusani Prasetyo, Nur Suci Harnita, Rahma Alia, dan Sri Purborini. Pendahuluan. Fenomena adalah fakta atau apa yang tampak dan disaksikan oleh indera dari sebuah peristiwa. Fenomena sama artiannya dengan realitas, dan realitas terkait dengan paradigma atau sudut pandang seseorang akan suatu hal. Ini yang menyebabkan selalu banyak versi yang muncul dalam penganalisaan sebuah realitas. Karena bersifat subjektif itulah, makanya sebuah ilmu butuh untuk diobjektifkan dan selanjutnya butuh pembahasan dalam pentransferannya. Sehingga ilmu pendidikan tersebut dapat terserap dengan mudah sampai ke tataran terendah sekalipun. Ilmu pendidikan bersumber dari realitas pendidikan. Fenomena yang sifatnya subjektif harus diobjektifkan, dan proses inilah yang disebut dengan objektifikasi. Objektifikasi dari masalah individual menjadi sesuatu yang dapat diteliti secara ilmiah. Adapun syarat ilmiah ada 3. Yang pertama, penguasaan konstelasi fakta unsur-unsur pengetahuan profesional atau dari yang konkret ke yang abstrak. Kedua, ada organisasi pengetahuan proses interaksi instruksional dalam tipe kasus menjadi skemata tentang situasi khusus. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu suatu pengetahuan yang sifatnya berubah dari operasional ke yang abstrak. Kemudian teori ilmu pendidikan diperuntukkan bagi dan diperoleh dari realitas pendidikan atau dari kenyataan sehari-hari dalam praktek mendidik. Jadi bisa dikatakan bahwa praktek dan teori itu sangatlah berhubungan erat. Pengalaman pendidikan adalah salah satu faktor prerequisit untuk memahami teori pendidikan. Jadi, realitas pendidikan mengandung pemahaman yang prerequisit yang seharusnya ada sebelumnya, sehingga harus ada pengalaman pendidikan. Jadi, bicara tentang gejala atau fenomena, kita sudah mengarah cara berpikir ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai objektivitas gejala pendidikan. Objektivitas terkait dengan bagaimana gejala yang sangat tertutup diobjektifikasikan. Gejala pendidikan harus dilandasi dan didasari oleh riwayat atau sejarah. Sejarah mengandung keberlangsungan dari ide pendidikan dan dalam pengembangannya tergambar riwayatnya, yaitu pengalaman subjektif dalam mendidik seseorang dan juga sejarahnya. Mengobjektifikasikan berarti melihat gejala dalam cakupan sejarah atau riwayat pendidikan. Pemahaman tentang ilmu pendidikan dilandasi oleh pengalaman individual. Contohnya begini, suatu kejadian mendidik atau mengajarkan anak merupakan suatu kejadian di lapangan praktek pendidikan. Kejadian itu bukan merupakan suatu ilmu, namun teori yang terkait dengan kejadian tersebut perlu diobjektifikasikan menjadi ilmu. Bagaimana kejadian tersebut dapat diangkat menjadi landasan dari suatu ilmu, yaitu ilmu pendidikan. Di bab sebelumnya udah dijelasin kalau ilmu pendidikan diperuntukkan dan diperoleh dari pengalaman pendidikan. Jadi hubungan antara gejala pendidikan dengan ilmu pendidikan sangatlah erat. Jadi kalau misalnya pemahaman ilmu pendidikan itu harus dilandasi pengalaman individual yang dilatar belakangi oleh suatu analisis sistematik teori. Realitas pendidikan memiliki prior meaning laden, yaitu suatu muatan makna yang sebelumnya sudah kita miliki baik secara individual maupun kolektif. Sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan ini dibagi menjadi 4 abad. Ada abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19, dan abad ke-20. Yang pertama ada abad ke-17. Masa ini dikenal dengan zaman realisme, karena dunia pendidikan dan pengajaran mulai berpaling dari ajaran klasik yang humanistik kepada ajaran baru yang lebih mengarahkan kepada dunia nyata.
Pada abad ini mulai muncul perubahan cara berpikir yang sebelumnya deduktif menjadi dilengkapi dengan induktif. Teknik berpikir secara induktif dikenal juga sebagai cara berpikir analitik. Cara berpikir seperti ini adalah berpikir berdasarkan fakta-fakta dan dari fakta-fakta itu ditarik kesimpulan. Yang kedua ada abad ke-18. Dalam keseluruhan lapangan kehidupan abad ini disebut abad pencerahan atau Aufklärung. Disebut demikian karena pada masa itu muncul gejala-gejala baru dalam semua lapangan kehidupan. Gejala-gejala baru tersebut muncul akibat peralihan cara berpikir dari irasional atau berdasar kepercayaan dan tradisi ke cara berpikir yang rasional empiris. Gerakan untuk mengadakan perubahan cara berpikir tersebut dimotori oleh empirisme dan rasionalisme. Empirisme menekankan pada berpikir yang induktif dan rasionalisme menekankan pada cara berpikir yang rasional atau secara akal. Menurut rasionalisme, kebenaran akan didapatkan hanya dengan akal budi. Nah, di sini ada perbandingan masa kegelapan dan masa pencerahan. Pada masa kegelapan, manusia percaya kepada Tuhan, sedangkan pada masa pencerahan manusia percaya pada akal budinya atau rasio. Pada masa kegelapan, manusia terikat dengan gereja dan negara, sedangkan pada masa pencerahan, manusia ingin bebas dari ikatan gereja dan ingin bebas dari kekuasaan negara yang absolut atau mutlak. Yang ketiga, pada masa kegelapan, sekolah sepenuhnya diselenggarakan oleh gereja, sedangkan pada masa pencerahan, pengajaran yang diselenggarakan negara bebas dari campur tangan gereja. Selanjutnya pada abad ke-19. Abad 19 bagi dunia pendidikan tidak hanya sebagai abad pencerahan, tetapi juga merupakan abad dengan kepesatan dan kemajuan yang sangat tinggi. Dengan berlatar belakangan revolusi Prancis dan revolusi industri, pendidikan pada umumnya mengalami lompatan tinggi yang sangat berarti. Revolusi di bidang politik yang menuntut adanya liberty atau kebebasan, fraternity atau persaudaraan, dan equality atau persamaan mempengaruhi bidang pendidikan pula. Di sini rakyat menuntut adanya hak berpendidikan, sehingga pendidikan tidak hanya berlaku oleh bangsawan dan hartawan saja, tetapi juga oleh rakyat-rakyat kecil. Dan dengan begitu, pendidikan mengalami beberapa perubahan. Salah satunya yang pertama adalah rakyat menuntut agar pendidikan harus diberikan secara massal, yaitu bagi orang yang luas, yang dimana pendidikan ini berlaku bagi segenap masyarakat, tidak hanya oleh bangsawan saja, tetapi oleh golongan masyarakat lain seperti golongan masyarakat menengah maupun masyarakat golongan bawah. Dan hal ini disebut sebagai namanya pendidikan sosial. Kemudian pendidikan tidak lagi bersifat individualistis tetapi juga klasikal. Kemudian penyelenggara pendidikan bukan lagi gereja tetapi negara. Dan kemudian sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan atau tuntutan keadaan yang baru atau yang saat itu. Selanjutnya pada abad ke-20. Pada abad ke-20 ini muncul berbagai macam aliran pendidikan. Hal ini diakibatkan karena banyaknya golongan atau banyaknya orang yang merasa tidak puas dengan cara-cara lama dalam proses pengajaran. Dan dengan begitu adanya gerakan baru yang menghendaki pelajaran berpusat pada peserta didik atau student centered. Selain itu, aliran ini juga menghendaki pelajaran yang diindividualisasikan, artinya aspek individu lebih diutamakan sebagai pusat perhatian tanpa kehilangan sifat sosialnya. Pendidikan di sini bertujuan untuk membentuk manusia yang sadar akan dirinya dan bertanggung jawab dan berpribadi serta memiliki integritas dan kepribadian yang tinggi. Tokoh pendidikan yang paling terkenal dari abad 20 itu adalah Maria Montessori. Montessori ini menghendaki kemerdekaan pada anak-anak karena ia merasa bahwa kebebasan itu adalah milik yang hakiki kepada setiap makhluk. Dengan kemerdekaan ini, Montessori merasa anak harus mampu membuat dan berbuat sesuatu secara sendiri tanpa bantuan orang lain, bahkan orang tuanya ataupun gurunya. Dan di sini peran guru atau orang tuanya cukup mengarahkan saja. Di sini anak harus mendapatkan kesempatan untuk mencoba gitu sampai dia bisa berhasil dengan sendirinya, dan dengan keberhasilan tersebut ia akan merasa puas akan hasil yang ia dapatkan. Tetapi apabila dia gagal, ia akan merasa kecewa.
Montessori di sini tidak menganjurkan adanya hukuman dan ganjaran, sebab kedua hal tersebut telah melekat pada usaha anak. Di sini motif atau alasan mengapa Montessori tidak menganjurkan adanya hukuman dan ganjaran, sebab Montessori itu mengenal adanya konsekuensi alami dan logis sebagai panduan bagi anak dalam bertingkah laku pada sesama. Upaya penyelesaian konflik dan penghargaan terhadap lingkungan hidup, baik fisik dan lingkungan, juga merupakan aspek penting dalam pendidikan berbasis Montessori. Untuk itu, salah satu tujuan utama Montessori adalah agar siswa melakukan hal yang benar, bukan karena mereka akan dihukum jika mereka tidak melakukannya, tetapi karena mereka memang harus berbuat yang benar, berlaku yang baik pada orang dan lingkungan di sekitar mereka. Dalam kajian ilmu pendidikan, fenomena sangatlah penting. Fenomena pendidikan terkait dengan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang sifatnya sering subjektif. Suatu ilmu harus objektif. Oleh karena itu, apabila ingin mengembangkan ilmu pendidikan, maka fenomena harus diobjektifikasikan. Objektifikasi merupakan suatu syarat dari ilmu. Realitas pendidikan mengandung pemahaman yang prerequisite, yaitu Sekian materi presentasi kami kali ini. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.